Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. Hadirin hadirat, saimin saimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki 10 Ramadan babak terakhir di bulan Ramadan ini. Malam ini Sayyidul Ayyam, malam Jumu'ah sekaligus Jumu'ah terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kultum pada kesempatan kali ini adalah menggapai ampunan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Ramadan memberikan kesempatan kepada kita semua, jamaah hadirin Jamaah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah, dan kita semua diberi kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan. Dari sekian kali kita bertemu dengan Ramadan, puluhan kali bertemu dengan Ramadan. Kalau hari ini usia kita sudah 50 tahun setidaknya, dari kita lahir 50 kali kita bertemu dengan Ramadan. Atau kalau kita ukur dari usia baligh kita, seandainya usia baligh kita di 10 tahun, maka setidaknya sudah 40 kali kita bertemu dengan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan? Bulan yang indah, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, beramal sunnah di bulan Ramadan, maka kita berpahala wajib. Mengerjakan yang wajib, maka kita berpahala lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipesankan oleh Allah dalam kaitan dengan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang siangnya kita berpuasa dengan landasan iman
dengan landasan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua punya kesempatan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa yang lalu Allah upayakan diampuni oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita siangnya berupaya bersusah payah dengan puasa, bukan hanya siangnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi malamnya pun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1446 Hijriyah. Karena ada saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin juga family kita yang tahun lalu masih bertemu dengan Ramadan, masih bercengkrama dengan kita, tarawih bersama, buka puasa bersama, tetapi tahun ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Maka kita yang masih dipertemukan dengan Ramadan, siangnya kita punya kesempatan mendapatkan ampunan Allah, malamnya pun Allah buka kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan cara apa? Kata baginda Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang malamnya menghidupkan dengan malam-malam qiyamul lail, dengan tarawih, dengan salat tahajud, maka yang landasannya malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, landasannya iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya potensi yang sama. Siangnya kita berpuasa, punya kesempatan potensi besar diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya pun kita punya potensi besar untuk diampuni dosa-dosa yang telah lalu kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini yang dipesankan oleh Allah di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puasa kita harusnya melahirkan pribadi orang-orang yang bertakwa, yang Masya Allah. Allah menjelaskan di surah yang ketiga ayat 133, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan luas, terbuka lebar, siapapun kita yang landasannya iman, lalu kemudian potensi kita mendapatkan takwa dari Allah, maka orang-orang yang puasa landasannya iman, yang melahirkan potensi-potensi manusia yang bertakwa, maka Allah siapkan syurga, yang syurga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka oleh karena itu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yuk kejar, gapai ampunan Allah. Wasari'u, bersegera menuju ampunan Allah. Karena tidak tahu usia kita, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada yang menjamin kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka gapai ampunan Allah, yang itu semuanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang tidak punya dosa, tidak ada.
Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kullu bani Adam khatta'un. Semua yang namanya anak Adam, bani Adam khatta'un. Pasti dia memiliki kesalahan. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus memberikan kabar gembira, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, maka dia melakukan pertaubatan kepada Allah. Maka di 10 Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita gapai ampunan Allah. Malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, siangnya kita hidupkan dengan berpuasa, dan kita isi kegiatan kita dengan amal-amal saleh. Siapa yang punya kriteria mendapatkan orang yang bertakwa, yang disiapkan syurga, yang syurga itu seluas langit dan bumi? Ayat 134-nya Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, yang punya potensi mendapatkan syurga bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah dia berinfak di jalan Allah. Fis sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi kaya maupun miskin. Justru semakin miskin semakin banyak kita beramal, banyak infak, semakin banyak diuji oleh Allah, semakin mendekat kepada Allah dengan cara infak sedekah. Maka az-zakah huwa an-nama. Zakat adalah tumbuh dan berkembang. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang punya potensi dapat syurga dari Allah adalah wal kadhiminal ghaidh, dia mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Maka Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup dengan indah. Allah itu sangat senang, Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berlaku muhsin. Muhsin itu, kata para ulama tafsir, ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada musuh sekalipun, itulah yang disebut muhsin. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada kita, tidak derajat muhsin. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, sehingga insya Allah semua jamaah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita disiapkan syurga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.